Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan berbagi lagi tentang topik perkembangan rumen ternak ruminansia. Ini sangat penting ya agar kita punya wawasan bagaimana perkembangan rumen ya yang terjadi pada ternak ruminansia. Nah, kita tahu ya pada fetus ternak ruminansia sama halnya dengan fetus ternak non ruminan ya, pada fetus ya, dimana hanya memiliki perut tunggal atau tidak berkembang rumennya dan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi itu pada saat fetus ya, pada saat sebelum dilahirkan. Nah, selama dalam kandungan ya, glukosa, fruktosa, ini sumber karbohidrat ini, dan asam-asam amino dipergunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus itu sendiri. Nah, sementara ekspresi gennya pada periode ini selanjutnya terkait dengan perkembangan sistem endokrin atau hormonal dari fetus itu. Nah, sistem endokrin tersebut mengekskresikan hormon-hormon yang diperlukan untuk perkembangan normal tentunya ya. Kemudian berbagai jaringan dari ternak ruminansia memiliki misalnya 4 lambung, namun belum berkembang secara optimal. Nah, begitu lahir ya, nah ini baru mulai ini ya, begitu lahir ya, maka pedet itu memiliki insting ya, nanti behaviornya untuk menyusui dan mulai mengisap cairan amniotik ya. Nah, cairan amniotik ini bergerak melalui reticular groove ya dari esophagus dan saluran omasal menuju omasum dan melewati rumen ya. Jadi inisiasinya pada saat pedet itu lahir ya. Awalnya itu sama kalau di dalam kandungan, di dalam masih fetus di dalam kandungan itu sama dengan masih mempunyai lambung tunggal, tetapi begitu dia dilahirkan maka mulai berkembang diinisiasi oleh pakan ataupun apa yang dikonsumsi oleh pedet tersebut. Nah, volume abomasum pada saat pedet baru lahir ya kira-kira sekitar 70% dari keseluruhan volume lambung. Kemudian pertumbuhan papile ya, perkembangan otot-otot rumen dan permukaan rumen belum terlihat jelas. Nah, dinding rumen itu pada saat itu masih tipis ya, tampak transparan ya, tampak transparan, dan volume rumen itu masih sedikit ketika pedet itu baru lahir. Ingat ya, baru lahir. Kalau tadi fetus ya, sekarang sudah dilahirkan dan baru lahir ya. Oke, kita lanjutkan ya pembahasannya. Ternak ruminansia membutuhkan perkembangan rumen secara fisik dan fungsional untuk dapat mengkonsumsi pakan berserat guna memenuhi kebutuhannya. Jadi keunggulan rumen itu, ternak ruminansia itu bisa mengkonsumsi pakan yang mempunyai serat yang tinggi ya, bahkan serat kasarnya luar biasa. Ya, inilah kelebihan subhanallah sebetulnya dengan adanya rumen, ada proses fermentasi di situ seperti pabrik yang bisa mengolah pakan kasar ya menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi produktivitas ternak kita. Nah, sehingga ya pertumbuhan dan perkembangan rumen sangat penting bagi ternak ruminansia. Ini sangat penting ya, karena nanti itu menjadi pabrik
nah yang menghasilkan sumber energi. Nah, rumen tidak akan berkembang dengan baik jika kebutuhan pakan untuk perkembangan tidak tersedia ya. Jadi harus ditopang, didukung oleh pakan yang baik. Nah, sesudah lahir tadi ya, rumen, retikulum dan omasum terus berkembang sampai benar-benar berfungsi. Nah, pada anak domba misalnya ya, tahap transisi dimulai pada umur 3 minggu dan berakhir sekitar 9 minggu ya. Nah, sementara pada anak sapi fase ini mulai pada umur 5 minggu. Jadi lebih ini ya, lebih lama ya. Nah, dan berakhir pada 12 minggu. Nah, perkembangan rumen tidak terlepas dari perubahan ukuran misalnya ya, dan jumlah sel epitel pada rumen yang mengakibatkan peningkatan panjang papilenya ya. Kemudian lebar papile dan ketebalan dinding dalam rumen. Iya gambar ya. Kemudian pada gambar ini kita tampilkan ya perbedaan perkembangan dan pertumbuhan sel-sel epitel ya yang terjadi selama minggu pertama pada perut depan rumen pedet. Nah, ini ya, kalau pedet itu berarti anak sapi. Ya. Oke, kalau anak kambing cempe. Oke ya. Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, sebelum perubahan atau transisi dari pre-ruminan atau pre-rumen ke rumen ya, perkembangan dan pertumbuhan luas permukaan penyerapan rumen atau papilenya diperlukan dalam menyerap dan memanfaatkan hasil pencernaan fermentasi oleh mikroba rumen ya, yang nantinya itu akan menghasilkan volatile fatty acid ya, atau VFA. Ada yang mendefinisikan sebagai asam asiri atau asam mudah terbang ya, yang terdiri biasanya asam astat, asam propionat dan asam butirat. Nah, adanya penyerapan VFA di dalam rumen ini diindikasikan untuk merangsang metabolisme epitel rumen dan mungkin nanti menjadi kunci awal dari perkembangan epitel rumen. Nah, mencerna pakan pakan kering ya dan hasil produk fermentasi mikroba ya cukup merangsang perkembangan epitel rumen tersebut. Nah, namun ya, pengaruh asam lemak terbang yang dihasilkan atau lemak asiri atau VFA yang dihasilkan dari fermentasi ini tidaklah sama ya. Misalnya butirat itu akan lebih berpengaruh terhadap perkembangan epitel rumen. Selanjutnya setelah itu adalah asam propionat ya. Nah, metabolisme butirat oleh epitel rumen tampak mengalami peningkatan seiring dengan penurunan pH ya, penurunan pH rumen dan meningkatnya konsentrasi butirat, asam butirat di sini ya. Nah, selanjutnya kehadiran VFA atau volatile fatty acid ini dapat mempertahankan pertumbuhan papile, ukuran dan fungsinya ya. Jadi dengan keberadaan VFA ini itu bisa mempertahankan pertumbuhan papile serta ukuran, termasuk di situ adalah fungsinya. Oleh karena itu, kemungkinan pakan yang terdiri dari susu misalnya yang di awal-awal tentunya kan diberikan susu, kemudian setelah itu dikasih diinisiasi dengan pemberian konsentrat ataupun hijauan ya pelan-pelan, ini akan mempengaruhi tingkat perbedaan pertumbuhan epitel pada rumen itu sendiri ya, jadi mulai berkembang dia. Kemudian beberapa peneliti yang meneliti ini ya melakukan evaluasi terhadap pengaruh berbagai materi terhadap perkembangan jaringan epitel rumen yang berhubungan dengan ukuran, jumlah papile, serta kemampuan untuk menyerap VFA dan metabolisme VFA. Ini penting ya, karena itu berhubungan dengan nantinya menyiapkan atau strategi di dalam memformulasi ransum yang akan diberikan kepada ternak kita dengan harapan ya produktivitas tinggi tentunya ya, dimulai dari inisiasi awal di dalam pemberian pakan tersebut. Nah,
Hasilnya menunjukkan bahwa rangsangan utama untuk perkembangan jaringan epitel rumen adalah VFA, yaitu volatile fatty acid tadi, terutama propionat dan butirat. Sehingga untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan rumen, terutama pada bedet, sebaiknya diberikan pakan di mana ketika didegradasi oleh mikroba rumen yang memang di situ pusatnya mikroba rumen lebih banyak menghasilkan butirat atau propionat. Jadi ini nanti disiapkan pakan-pakan yang nanti kalau difermentasi banyak dihasilkan VFA dari golongan asam butirat dan asam propionat. Ini biasanya kita peroleh dari konsentrat ya. Kalau hijauan biasanya arahnya ke asetat, asam asetat ya, VFA-nya. Nah, butirat dan propionat ini merupakan hasil akhir fermentasi pakan yang berupa biji-bijian atau konsentrat. Oleh karena mikroba rumen dan bukan merupakan hasil dari pencernaan hijauan ya, dari pakan ternak seperti jerami ataupun hijauan pakan kering hay ya. Pakan kering itu dikenal dengan hay ya, yang biasanya diberikan kepada pedet. Jadi intinya kalau menginisiasi supaya perkembangan daripada rumen itu jaringan epitel rumen itu bagus, baik itu stimulasinya itu menggunakan dari tadi gambarannya biji-bijian ya, sumber biji-bijian yang fermentable, istilahnya pakan yang fermentable ya, biasanya diberikan dalam bentuk konsentrat. Nah, pemberian jerami padi atau hay dianggap dapat merangsang perkembangan rumen pedet, sehingga hal ini merupakan suatu kekeliruan ya. Pada gambar yang dapat dilihat perbedaan perkembangan rumen pedet yang diberikan pada pakan yang berbeda saat umur 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, dan 12 minggu. Nanti kita bisa lihat perkembangannya. Nah, ini salah satu contoh perkembangan pada pedet umur 4 minggu ya. Kalau di atas ini diberi pakan susu, bijian, dan hay. Sementara yang di bawah ini adalah pakan susu dan hay ya. Jadi ada konsentratnya di sini, ini susu sama hay. Hay itu adalah rumput kering. Nah, ini ternyata menunjukkan pedet yang diberi pakan konsentrat atau pakan biji-bijian sebagai pakan tambahan terhadap rumput kering dan susu, di mana rumen tampak besar ya, dan perkembangan rumennya lebih baik serta terdapat papile yang cukup banyak pada rumen dibandingkan pedet yang diberikan pakan hay, pakan kering. Pakan hay ini pakan kering ya, dan susu saja, ini tergambar di sini nih ya, dibandingkan dengan yang bawah. Ini akan terlihat sekali ya. Jadi itu. Kemudian perkembangan rumen pada pedet umur 6 minggu, yang di atas ini ya, pakan, susu, bijian, dan hay. Sementara yang di bawah pakan, susu, dan hay ya. Jadi ini ada konsentratnya, intinya ini tidak diberi konsentrat atau sumber dari biji-bijian tadi. Nah, ternyata rumen pedet yang diberi pakan susu saja terlihat lebih kecil-kecil dia dibanding pedet yang diberikan susu dan konsentrat atau biji-bijian. Sebagai tambahan, pakan konsentrat itu memberikan dampak terhadap rumen menjadi lebih gelap ya, dan papilenya berkembang dengan baik ya, dibandingkan pada yang hanya memperoleh susu. Sehingga pemberian konsentrat ini sangat baik ya untuk menginisiasi pertumbuhan dan perkembangan rumen, tentunya akibat aktivitas daripada mikroba ya di dalam rumen itu sendiri. Tadi kan pemicunya itu lebih diarahkan ke asam lemak, propionat, dan butirat ya. Oke, nah perkembangan rumen yang sehat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi transisi nantinya
atau perubahan dari sebelum memamah biak ya, pre-ruminan, sehingga menjadi hewan pemamah biak atau menjadi ruminan nantinya ya. Pre-ruminan menuju ke ruminan sejati, ruminan yang sebenarnya. Nah, ini kita lanjutkan lagi fakta yang berikutnya, evolusi dinding rumen sesuai dengan pakan ternyata. Kalau ini ya pakan susu saja, yang di tengah ini pakan susu dan hai. Jadi hai ini adalah rumput ataupun jerami kering. Nah yang ini ya pakan ini diberikan susu dan bijian ya, biji-bijian ya, tentunya yang dikenal dengan ini ya konsentrat biasanya. Nah, gambar di atas menunjukkan ya perkembangan rumen dari waktu ke waktu ketika pedet diberi pakan berbagai macam campuran antara susu, konsentrat, dan rumput kering. Terlihat sangat berbeda sekali ya. Rumen yang sehat mempunyai warna yang agak gelap seperti ini, yang disebabkan oleh jumlah jaringan yang meningkat, pembuluh darah yang besar atau vaskularisasi, serta papile dalam jumlah yang banyak dan terlihat jelas. Ini ya, terlihat jelas ya bagaimana ini papilenya banyak, agak gelap dibandingkan dengan yang diberikan cuma susu saja. Ini pucat, ini juga walaupun agak coklat tetapi papilenya sangat sedikit ya, terlihat bahwa tidak berkembang papilenya. Oke, nah berikutnya perkembangan rumen pada pedet umur 8 minggu ya. Nah, pada kedua gambar tersebut menunjukkan atau menampilkan rumen dan retikulum dengan warna yang gelap, tetapi jika diperhatikan rumen pedet yang diberi pakan hai atau hijauan kering mempunyai sedikit papile ya, sedikit papilenya, dan papilenya pendek dan jarang, serta dinding rumennya tipis ya. Jadi ini kelihatan ya. Kemudian walaupun pedet diberikan konsentrat, namun perkembangan rumennya tidak baik sebab pemberian hai dapat memenuhi ruang atau bulky ya, namanya sumber serat itu kasar ya, bulky istilahnya, hanya mengenyangkan tetapi tidak dari segi manfaat kurang baik tentunya ya. Jadi dari segi kualitas pakan itu kurang baik, sehingga rumen pedet ukurannya masih relatif kecil pada umur 8 minggu, sehingga konsentrat yang dapat diberikan akan terbatas. Jadi ruang tersebut masih dipenuhi oleh pakan yang bulky tadi ya. Jadi nah ini tergambar terlihat ya bahwa ini yang diberikan bijian dan hai, kemudian yang ini yang diberikan susu dan bijian atau konsentrat tadi. Oke, kita lanjutkan ya biar tambah mantap, biar tambah jelas ya. Jadi perkembangan rumen pada pedet umur 12 minggu sekarang ya. Ini sama ya, kalau yang diberikan susu, hai, dan bijian atau konsentrat, ini pakan susu dan hai tadi ya. Jerami atau rumput yang dikeringkan. Nah, kedua gambar rumen di samping ini memiliki ukuran yang sama besar, tetapi ini yang perlu diwaspadai, perkembangan rumen tidak hanya terbatas pada ukurannya saja, harus diperhatikan perbedaan yang jelas pada banyaknya papile. Ini banyaknya papile ya. Perhatikan perbedaannya, yang banyak papile dan panjang papile di antara kedua rumen tersebut. Nah, perbedaan juga terlihat pada warna rumen yang agak gelap ya. Rumen yang sehat memiliki warna yang agak gelap, sehingga pedet yang diberi susu dan rumput kering perkembangan rumennya ya kurang baik dengan warna yang terang dan pertumbuhan papilenya sangat kecil. Nah, pentingnya pemberian konsentrat di dalam perkembangan rumen itu akan terlihat nyata pada gambar nanti ya. Nah, rumen terlihat lebih berkembang pada pedet berumur 4 minggu dibandingkan dengan pedet berumur 12 minggu tanpa diberikan konsentrat ya. Nah, ini dia akan kelihatan sekali ya jika pemberian dilanjutkan sampai 6 ataupun 8 minggu, maka pertumbuhan dan perkembangan papile akan lebih baik karena pemberian konsentrat erat kaitannya dengan perkembangan rumen
dan karena secara normal bagian dalam rumen pedet ini tidak bisa dilihat, maka pemberian konsentrat dapat digunakan untuk memperkirakan perkembangan rumen dan sebagai tolok ukur nantinya untuk menyape pedet tersebut ya. Jadi itu luar biasa kan sebetulnya. Kapan disape itu berhubungan dengan bagaimana di dalam menginisiasi pemberian pakan ya, pakan yang tepat atau kita beri konsentrat. Tidak hanya tebak-tebakan. Jadi benar ya, untuk perkembangan rumen itu kita perlukan pakan yang baik dalam bentuk biji-bijian atau konsentrat. Nah, rumen dikatakan sudah berfungsi jika pedet sudah mampu dan efisien memanfaatkan pakan berupa biji-bijian ataupun hijauan untuk memperoleh protein, energi yang cukup untuk pertumbuhan. Pedet tanpa fungsi rumen yang cukup, pertumbuhannya akan terhambat selama sebulan atau lebih setelah disape. Nah, sementara ya penampang melintang rumen terdiri dari 3 lapisan ya yang bisa digambarkan. Pertama itu lapisan mukosal, adalah lapisan bagian dalam rumen. Perhatikan gambar-gambar penampang di samping ini ya. Nah, kemudian lapisan otot ya berfungsi untuk konstruksi nanti rumen tersebut ya, sehingga pakan dapat bercampur, dikocok, diaduk ya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga partikel-partikel makanan dalam suspensi, jadi membuang gas ya dalam bentuk eruktasi sendawa yang dihasilkan selama pencernaan untuk memindahkan bahan pakan yang telah dicerna ke dalam abomasum nanti ya. Kemudian yang ketiga, lapisan bagian luar yang berserat nanti ya, berfungsi untuk melindungi keseluruhan organ atau bagian. Nah, dalam ternak ruminansia, perkembangan saluran pencernaan dibagi menjadi 4 tahap ya. Jadi the newborn phase ya 0 sampai 24 jam. Kemudian yang kedua the pre-ruminant phase ya 1 hari sampai 3 minggu. Kemudian the transition phase ya 3-8 minggu, dan yang keempat pre-weaning and post-weaning phase ya sekitar 8 minggu dan sampai dewasa tentunya ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita tidak meraba-raba, nantinya ada dasar ilmunya, ada dasar pengetahuannya di dalam pemberian pakan, apa yang harus ditekankan, bagaimana strateginya. Nah, berikutnya ini adalah perkembangan rumen pada pedet umur 12 minggu. Nah, kedua gambar rumen di atas ini atau di samping memiliki ukuran yang sama besar, tetapi perkembangan rumen tidak hanya terbatas pada ukurannya saja. Tolong diperhatikan nih ya, perhatikan. Perbedaan yang jelas ya, banyaknya papile ya dan panjang papile di antara kedua rumen tersebut. Perbedaan juga terlihat pada warna ya, pada warna rumennya ya. Rumen yang sehat memiliki warna yang tadi sudah disebutkan bahwa agak gelap dia, sehingga pedet yang diberi susu dan rumput kering perkembangannya kurang baik ya. Dia kecenderungan agak pucat ya, warnanya agak terang dan pertumbuhan papilenya sangat sedikit nih. Coba kelihatan sekali. Nah, pentingnya pemberian konsentrat di dalam perkembangan rumen akan terlihat nyata pada gambar nanti di bawah ya. Rumen ini terlihat lebih berkembang pada pedet berumur 4 minggu dibandingkan pedet berumur 12 minggu tanpa diberikan konsentrat. Jadi itu ya, ini ya. Jadi luar biasa sebetulnya. Jadi kita di dalam memberikan pakan supaya ternak sehat itu ya memang harus kita strategi, harus mempunyai strategi ya, mulai dari pedet dari awal, bagaimana supaya nanti pertumbuhan perkembangan dari rumennya bisa benar-benar
siap untuk menjadi dewasa tadi ya, berkembang dengan baik dan nanti produktivitasnya tinggi. Mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat ya di dalam menjalani kehidupan ini, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.